Hai semua, welcome to Steffi Shera Channel. Gimana kabarnya semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat menjalani minggu ini. Salah satu kegalauan students yang ingin sekolah ke luar negeri yaitu memilih tempat tinggal kalian. Nah, banyak nih option yang bisa kalian pilih dari mulai homestay, dormitory, ataupun apartment. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri, aku pernah ada di dua tempat, yaitu homestay dan dormitory, dan itu yang mau aku share ke kalian. Masing-masing option yang kalian ambil nanti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, aku mau masuk dulu tentang tinggal di homestay. Kelebihan yang pertama saat kita tinggal di homestay yaitu adalah kita merasa seperti punya keluarga baru. Walaupun nih kita jauh sama keluarga kita di Indonesia, kita tidak merasa kesepian karena kita dianggap sebagai salah satu anggota keluarga mereka juga. Yang kedua, kelebihan kita tinggal di homestay itu biasanya harganya lebih terjangkau. Tapi dengan kondisi kalau kalian itu tinggalnya di daerah suburb. Kalau kalian tinggal di daerah city, itu biasanya harganya kurang lebih mirip seperti kita tinggal di asrama. Kelebihan yang ketiga, saat kalian tinggal di homestay, itu tidak perlu pusing lagi cari makan. Karena yang namanya tinggal di sebuah keluarga, itu pasti udah disediain breakfast, lunch, atau dinner. Tapi dengan kondisi kalau kalian selalu ada di rumah ya. Kelebihan selanjutnya adalah kalian bisa lebih cepat menguasai bahasa di negara tempat kalian tinggal. Kenapa? Karena bahasa itu harus selalu dipraktekkan. Dan dengan kalian mempraktekkan dengan orang-orang lokal, otomatis bahasa kalian akan semakin improve dan vocabulary kalian juga akan lebih banyak. So, kalau kalian mempertimbangkan untuk mengasah skill bahasa kalian, homestay bisa jadi salah satu option yang baik buat kalian. Di samping kelebihan-kelebihan di homestay, ada juga kelemahan yang kamu harus tahu saat tinggal di homestay. Salah satunya, kita harus ikut aturan yang sudah dibuat sama keluarga homestay kita. Kenapa? Aku ambil contoh aja, karena dulu aku pernah sekolah di luar. Waktu saat tinggal di homestay itu, ada aturan di mana saat aku pulang sekolah, aku harus stay di rumah. Karena kalau aku kelayapan kemana-mana, mereka juga yang akan turut khawatir karena mereka merasa turut bertanggung jawab atas safety-nya aku di sana. Kelemahan berikutnya itu adalah menu makanannya harus sesuai dengan keluarga kalian. Jadi ya seperti kita tinggal dengan orang lokal, pasti makanannya kebanyakan adalah makanan lokal. Tapi kalau kalian memang kangen banget sama makanan Indonesia, kalian bisa juga discuss dulu sama keluarga angkat kalian, boleh nggak kalian ikut masak atau masak makanan Indonesia buat keluarga homestay kalian juga. Berikutnya, kalian juga harus bisa menyesuaikan diri dengan anak kandung mereka. Karena nggak menutup kemungkinan ketika kita tinggal di homestay, mereka juga punya anak kandung yang mungkin sebaya sama kita, lebih tua ataupun lebih muda. Nah, kalau di kasus aku dulu punya adik homestay yang umurnya cukup jauh, mereka masih kecil banget, sedangkan aku udah SMA dan aku butuh waktu belajar yang cukup banyak di kamar aku, sedangkan mereka maunya main, dan mereka mainnya itu prefer di kamar aku. Jadi ya, kalau bisa kalian bisa menyesuaikan diri juga supaya tidak terjadi gesekan-gesekan. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang dormitory atau asrama ya, lebih dikenalnya. Nah, di asrama juga itu ada kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya itu adalah akses ke sekolah itu lebih dekat. Kalau di pengalaman aku dulu, waktu di asrama itu deket banget, saking deketnya itu hanya sejauh naik turun lift aja. Jadi asrama di atas, sekolah di bawah. Otomatis kalian bisa lebih menghemat waktu dan juga ongkos transport kalian karena aksesnya sangat-sangat dekat. Berikutnya, tinggal di asrama, kalian juga nggak pusing cari makanan. Karena di asrama juga disediakan makanan, baik dari breakfast, lunch, ataupun dinner. Tapi kalian juga harus bisa menyesuaikan waktu kalian supaya kalian bisa makan di jam yang sudah ditentukan oleh pihak asrama. Selanjutnya, kalian juga selama tinggal di asrama itu bisa lebih mandiri. Kenapa? Karena di asrama kalian harus bisa ngatur
diri kalian, ngatur waktu kalian juga, baik itu jam makan, tidur, belajar, even sampai dengan laundry, kalian harus bisa take care of yourself. Nah, kelebihan nih buat anak-anak yang tinggal di asrama, itu banyak sekali fasilitas yang bisa kalian gunakan gratis, termasuk free wifi, kalian bisa pakai perpustakaan, bisa pakai study room, bisa pakai common room, atau bahkan dapur yang dikhususkan untuk masak bersama itu juga bisa kalian pakai. Jadi kalian nggak perlu sungkan-sungkan lagi, asalkan kalian mau explore fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kalian. Nah, di antara kelebihan-kelebihan itu ada juga kekurangan selama kita tinggal di asrama. Salah satunya itu adalah less privacy, karena banyak fasilitas atau ruangan-ruangan di asrama itu dipakai untuk bersama. Contohnya waktu itu aku pernah kasusnya laundry, karena kita kan harus cuci baju sendiri tuh, sedangkan waktu itu laundryku agak banyak, tapi banyak juga student yang sedang pakai mesin laundry, jadi harus rela ngantri dan harus pintar-pintar pilih waktu dan juga hari yang dimana laundrynya itu agak sepi ya. Jadi itu jadi pertimbangan juga sih buat kalian nantinya. Nah, kelemahan berikutnya itu ada jam malam atau curfew. Curfew-nya ini kalau berdasarkan pengalaman aku itu ada dua. Kalian itu terbagi menjadi yang senior atau junior. Maksudnya itu gimana? Kalau yang junior itu kalian masih kelas-kelas yang levelnya rendah, tapi kalau senior itu adalah level-level kelas atas. Kelas junior biasanya curfew-nya itu adalah sekitar jam 11 malam. Tapi kalau di senior itu bisa sampai jam 12 malam. Kalau kalian melanggar jam curfew kalian, itu kalian bisa dapat surat teguran, nggak hanya kalian tapi langsung ke orang tua kalian di Indonesia. Jadi make sure kamu jaga peraturan yang ada di asrama. Next, kelemahan yang ada di asrama itu biasanya space kamar kita itu jauh lebih kecil. Kalau kalian tipe orang yang suka barang banyak, aku saranin jangan bawa barang banyak-banyak selama kamu memilih tinggal di asrama, karena ya space-nya tuh benar-benar kecil banget, hanya muat satu single bed, hanya satu meja belajar, dan juga kalau dari pengalamanku tuh hanya satu lemari. Jadi ya kalau bisa bawa hal-hal yang kamu perlu aja selama kamu sekolah di luar negeri. Nah, berikutnya kalau kalian memilih untuk tetap tinggal di asrama pada saat libur panjang, ada resiko kalian itu ditinggal teman-teman kalian. Maksudnya tuh gimana? Maksudnya itu banyak teman-teman international student yang kembali pulang ke negara mereka untuk holiday. Jadi kalau kalian nggak ada uang untuk pulang ke Indonesia dan stay di asrama, ya otomatis asrama akan jauh lebih sepi dari biasanya. Jadi kalau aku boleh simpulkan, tinggal di homestay itu bisa menjadi pilihan buat kalian yang memang suka dengan budaya lokal, ataupun kalian yang mau improve bahasa kalian secara langsung dengan orang-orang lokal. Dan kalian juga bisa pilih option untuk tinggal di asrama kalau kalian ingin hidup lebih mandiri, ingin bisa ngatur diri kalian sendiri, dan juga untuk bisa memperluas teman-teman kalian selama kalian sekolah di luar sana. Jadi kalian prefer yang mana? Homestay atau dormitory? Kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini. So jangan lupa di like dan di share video ini, dan di subscribe juga channel aku. And I hope to see you guys in the next video. Bye bye.